Langit senja memerah, di atas desa kecil yang terpencil, di sebuah gubuk reot. Seorang pemuda bernama Ryan duduk termenung, di depan jendela yang retak, tangannya menggenggam erat sebuah buku usan. Satu-satunya harta berharga yang ia miliki, matanya menatap jauh ke cakrawala. Seolah mencari jawaban, atas mimpi-mimpi yang selama ini terpendam. Cerita-cerita mengalir dari pengalaman hidupnya yang penuh luka, tentang kemiskinan, tentang perjuangan, tentang harapan yang tak pernah padam, tentang mimpi-mimpi yang tak pernah mati. Ryan hanyalah seorang anak desa biasa, seorang pemuda pengangguran yang hanya menjadi beban keluarganya. Lahir dari keluarga miskin, ia terpaksa putus sekolah setelah lulus SMK, tak mampu meneruskan ke bangku universitas. Ryan tidak punya keahlian apa-apa selain hanya bisa menulis. Suatu hari di saat dia membantu pekerjaan tetangga samping rumahnya, ia hanya membuat masalah. Karena hal itu Ryan selalu diremehkan teman dan orang-orang di kampungnya. Namun di balik penampilannya yang lusul, tersimpan sebuah cita-cita besar, menjadi penulis terkenal. Ia tak pernah menyimpan dendam pada orang yang selalu mengecilkannya. Pada suatu hari Ryan bertemu teman-temannya yang sudah berlulian, ia mengutarakan mimpinya di depan temannya. Sebuah impian yang terlalu muluk bagi seorang pemuda desa berpendidikan rendah, mau jadi penulis. Mimpi kamu ketinggian, Ray. Ejekan itu selalu terngiang di telinganya, bahkan keluarganya sendiri tak pernah mendukung. Dari ejekan, dari kenyataan pahit yang harus ia hadapi setiap hari. Mending kamu kerja di ladang saja, itu lebih realistis untuk orang seperti kita, ujar ayahnya suatu hari. Tapi kini ia yakin, selama ada tekad dan kerja keras, tak ada yang mustahil. Bermimpi tentang masa depan yang lebih cerah. Tapi kita harus berani bermimpi dan berjuang untuk mewujudkannya. Bahwa latar belakang dan keterbatasan bukan halangan untuk meraih mimpi. Tapi Ryan tak pernah menyerah. Setiap malam, ia menulis dengan pena butut di atas kertas-kertas bekas. Kalimat demi kalimat, lembar demi lembar. Tak pernah lelah ia berjuang untuk berkarya dalam tulisannya. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ryan terus menulis dalam diam. Tak ada yang tahu tentang aktivitasnya itu. Di tangannya, sebuah buku baru siap ditulis. Cerita-cerita baru menanti untuk ditorehkan. Mimpi-mimpi baru siap untuk diperjuangkan. Suatu hari, secara tidak sengaja, salah satu cerita pendeknya terbaca oleh seorang wisatawan yang berkunjung ke desa. Pria itu ternyata seorang editor di sebuah penerbit besar di kota. Ia terkesima dengan gaya penulisan Ryan yang begitu jujur dan mengenang. Tak hanya satu buku demi buku dibacanya. Ada tangis dan tawa yang dia rasakan saat membacanya. Ini luar biasa, ujar editor itu. Kamu punya bakat besar, nak. Puji sang editor. Bagaimana kalau kita terbitkan cerita-ceritamu? Ryan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan semua naskah yang telah ia tulis selama bertahun-tahun. Mimpi yang selama ini ia simpan rapat-rapat, kini mulai menampakkan titik terang. 6 bulan kemudian, buku pertama Ryan terbit. Langit tak pernah ingkar janji. Kumpulan cerita pendek tentang kehidupan desa yang syarat makna tak disangka. Buku itu menjadi bestseller. Buku-buku karya Ryan banyak disukai masyarakat kota, bahkan sampai luar negeri. Banyak wartawan dan peneliti yang datang ingin tahu rahasia di balik lahirnya seorang penulis berbakat dari tempat yang tak terduga. Ryan selalu menyambut mereka dengan senyum sederhana. Tidak ada rahasia, katanya. Baginya, menulis adalah pelarian dari kemiskinan. Kini keluarga, teman-teman, dan masyarakat pun tertegun melihat kesuksesan Ryan. Pemuda miskin itu sekarang membuat sorotan masyarakat. Salah satu temannya pun berkata, aku tidak mungkin bisa sehebat kamu. Tapi kalau aku bisa, kalian pun pasti bisa. Kalimat itu selalu ia tulis di setiap lembar karyanya. Nama Ryan mulai dikenal di dunia sastra nasional. Tapi yang lebih penting, ia telah membuktikan bahwa mimpi, sekecil apapun, bisa menjadi kenyataan. Kesuksesan itu mengubah hidup Ryan. Ia bisa membangun rumah yang layak untuk keluarganya, membeli sawah dan ladang, bahkan mendirikan perpustakaan kecil di desanya. Desa kecil yang dulu hanya dikenal karena kemiskinannya, kini menjadi sorotan. Aku bukan siapa-siapa, tapi kalau aku bisa, kalian pun pasti bisa. Sebuah mantra penyemangat untuk dirinya sendiri, dan juga untuk siapapun yang kelak membaca tulisannya. Kalimat itu kini bukan lagi sekadar mantra, ia telah menjadi bukti nyata bahwa impian, sekecil apapun, layak untuk diperjuangkan. Aku bukan siapa-siapa, tapi kalau aku bisa,
kalian pun pasti bisa. Kalimat itu kini terukir di dinding perpustakaan desa. Menjadi inspirasi bagi anak-anak muda untuk berani bermimpi besar. Bahwa di balik langit yang gelap, selalu ada harapan yang menanti untuk diraih. Yang ada hanya kerja keras dan keyakinan bahwa Tuhan selalu punya rencana indah untuk kita. Kisah Ryan menjadi bukti bahwa takdir bisa diubah setiap sore. Ryan masih suka duduk di depan rumahnya, memandang langit senja yang memerah, mengenang masa-masa sulit yang telah ia lalui, dan bersyukur atas segala berkah yang kini ia nikmati. Langit memang tak pernah ingkar janji, gumamnya pelan, angin sepoi-sepoi membelai wajahnya yang kini tampak lebih berseri. Ryan tersenyum, ia tahu, perjalanannya masih panjang, masih banyak yang harus ia lakukan untuk desanya, untuk bangsanya. Malam mulai turun di desa kecil itu, lampu-lampu mulai dinyalakan, di perpustakaan desa, beberapa anak muda berkumpul, membaca buku-buku karya Ryan. Dan di sudut ruangan, Ryan duduk dengan pena di tangan, siap menulis cerita baru, cerita tentang harapan, tentang perjuangan, karena ia tahu, selama ada keyakinan, langit tak akan pernah ingkar janji.